Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang benar-benar ingin melepaskan dirinya darimu. Ya, nah jadi ada 3 ciri-cirinya ketika mantan ini serius, betul-betul ingin lepas dari kita. Yang pertama, dia akan mengembalikan semua pemberian-pemberian kita. Kita pernah kasih baju, dia kembalikan. Kita pernah kasih duit, dia kembalikan. Kita pernah belikan jam tangan, apapun yang pernah kita berikan akan dia kembalikan. Ya, dia tidak mau lagi terikat dan terjebak dengan kenangan-kenangan saat masih bersama kita. Ya, karena barang-barang itu, ya pemberian-pemberian itu tanpa orang sadari, itu akan mengikat kenangan, ya. Jadi, misalnya mantan pernah kita berikan jaket. Ya, jaket itu dia pakai secara otomatis, ya. Kenangan itu akan muncul bahwa jaket ini adalah pemberian kita. Ya. Bahkan ketika mantan mengembalikan semua pemberian-pemberian kita tadi pun, dia masih harus berjuang tuh, ya, untuk melepaskan diri dari berbagai kenangan-kenangan, ya, saat masih bersama kita dulu. Maka yang kedua dia lakukan, dia akan ganti suasana. Dia ganti suasana. Artinya kalau mahasiswa nih ya, cinta di zaman mahasiswa, merantau, ngekos, nah maka dia akan ganti suasana, dia akan pindah kos-kosan. Kenapa? Satu, biar kita tidak tahu di mana harus datang. Yang kedua, di kos-kosan itu bisa jadi kenangannya banyak. Kita sering berkunjung, duduk, nongkrong di depan kos-kosan tadi, nunggu dia pulang dan seterusnya. Sehingga dia jadi sering melihat, ya, bayangan-bayangan kita berkelebat di mana saja di sana. Nah, dia tidak mau lagi terikat dengan kenangan itu. Dia tidak mau lagi terjebak dengan kenangan itu, maka dia akan ganti suasana. Dia akan pindah kos, ya. Kalau dia misalnya sekarang tinggal bersama orang tuanya, maka dia akan pindah ngekos. Kan banyak tuh ya yang seperti itu, ya. Satu kota dengan orang tuanya tapi dia bilang mau belajar mandiri, maka dia ngekos, ya. Atau malah pindah kota dan seterusnya. Kalau sudah bekerja, sangat mungkin resign, ya, pindah tempat kerja dan seterusnya. Itu yang kedua cirinya. Kemudian cirinya yang ketiga nih. Mantan juga akan menggempur, ya, mengganti media sosialnya. Jadi media sosialnya akan terjadi perubahan. Jadi seperti orang renovasi rumah tuh, digempur habis-habisan agar mendapatkan tampilan rumah yang baru sesuai dengan yang diinginkan tuh. Nah, ini media sosialnya dia gempur, ya. Jadi tampilannya betul-betul baru. Semuanya baru, ya. Postingan-postingan saat masih bersama kita dulu, misal kita ada komen di situ, postingannya dia hapus. Foto-foto saat masih bersama kita di media sosialnya, dia hapus semua. Jadi dia menghapus jejak-jejak kenangan, ya, di media sosialnya saat masih bersama kita. Foto profilnya dia hapus, ya, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan cara ini mantan benar-benar bisa melepaskan diri dari kita? Nah, ini yang paling menarik nih.
Tapi sebelum kita jawab lebih jauh, kita bahas lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Pertanyaannya tadi, apakah dengan 3 cara ini dia berusaha melepaskan diri dari kita, dia akan bisa melepaskan diri dari kita? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Selama mantan pikirannya sehat dan baik-baik saja. Mantan tidak terkena amnesia. Maka kita akan selalu ada di pikirannya. Ya. Selama mantan baik-baik saja, sehat walafiat, kita selalu ada di dalam hatinya. Maka bagaimana mantan bisa melepaskan diri dari kita jika kita selalu bersama dia, karena kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Nah, maka sekuat apapun mantan berusaha untuk melupakan kita, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Sekuat apapun, sebanyak apapun energi yang dia kerahkan agar dia bisa melupakan kita, justru dia akan semakin sering teringat kepada kita. Ya. Sekarang yang paling penting kita ketahui, ketika mantan berusaha melupakan kita, artinya dia belum melupakan kita. Artinya dia mengerahkan energi yang sangat besar agar bisa melupakan kita. Itu menunjukkan bahwa cinta di dalam hatinya kepada kita sangat besar. Kalau cinta itu kecil, dia tidak butuh usaha yang besar untuk melupakan kita. Ya, dia tidak perlu mengembalikan barang-barang tadi, malah barang-barang tadi bisa dia jual lagi kan gitu untuk nambah tabungannya. Atau dia gunakan saja, dia manfaatkan saja. Dikasih sweater dia pakai, dikasih baju dia pakai, dikasih parfum tetap dia pakai. Lumayan kan, gratis. Dan itu tidak membangkitkan kenangan apapun bagi dia. Ya, dia tidak perlu ganti suasana dan dia tidak perlu mengganti apapun di media sosialnya. Cukup memblokir media sosial kita, sudah selesai. Ya. Itu kalau cintanya kecil. Kenapa mantan mengerahkan energi yang amat sangat besar? Ya, bahkan mungkin mengeluarkan biaya juga yang sangat besar. Misal harus pindah kos-kosan. Mahasiswa itu rata-rata kos-kosan berapa sekarang? Setahunnya 6 sampai 7 juta kan. Ya, pindah kos-kosan artinya keluar duit lagi. Nah, kenapa begitu? Karena cinta di dalam hatinya masih amat sangat besar kepada kita. Nah, biasanya orang yang drama seperti ini kan drama nih ya. Ya. Orang pisah ya pisah saja, enggak pakai ngembalikan barang ya. Bahkan diminta pun dia enggak mau ngembalikan. Nah, tetapi ketika dia mengembalikan barang, itu kan namanya drama banget ya. Sampai pindah rumah, pindah kos ya. Media sosial diganti semua. Nah, drama inilah biasanya tanda orang akan kembali bersama lagi. Ya, seperti kalau kita lihat drama di televisi. Awalnya perpisahannya rame, tapi ujung-ujungnya bahagia. Akan bisa kembali bersama lagi. Di dunia nyata, insya Allah juga begitu. Ya, sesuatu yang sangat drama, itu tanda masih cinta. Kalau masih cinta, orang akan kembali bersama-sama lagi. Jadi semakin besar rasa tidak suka, kebencian, keinginan melupakan yang dia tunjukkan,
maka itu pertanda dia akan kembali juga dengan cinta yang lebih besar lagi. Ya. Wa abghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau membenci seseorang, bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.